Shalom saudara pendengar, kembali lagi bersama kami dalam renungan harian. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu hingga sampai saat ini. Kami datang di hadapanmu di kesempatan ini untuk mendengarkan isi hatimu. Pimpinlah setiap kami ya Bapa, dan ajarlah kami melalui firman-Mu. Amin. Saudara pendengar, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada sore hari ini terambil dari Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, riwayat Nehemia bin Hakayal. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ya kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatkanlah akan firman-Mu yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara pendengar, kalau kita melihat dari perikop yang kita baca tadi, Nehemia pada waktu itu sedang menjabat sebagai juru minum raja. Dia berada di Puri Susan pada waktu ia mendengar berita ini. Diceritakan bahwa pada waktu itu keadaan Israel baru saja atau belum lama kembali dari pembuangan di Babel yang merupakan penghukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Tembok Yerusalem dan Bait Allah perlu dibangun. Kerohanian orang Israel pun perlu dipulihkan. Oleh karena itu, kitab Nehemia berbicara mengenai pembangunan tembok Yerusalem dan pemulihan kerohanian orang Israel. Tembok dan pintu gerbang kota merupakan lambang kekuatan negara. Apabila keduanya runtuh, hal ini menyatakan runtuhlah kekuatan dan kehormatan suatu bangsa. Hal inilah yang menjadi berita bagi Nehemia. Saudara, pada waktu Nehemia mendengar hal itu, sebenarnya Nehemia bisa mengatakan, itu bukan urusan saya. Saya tidak ada di Yerusalem. Tempat saya adalah di kerajaan Artahasta. Biarkan orang lain saja yang melakukannya. Biarkan orang lain saja yang mengurus persoalan itu. Banyak orang lain yang bisa peduli atau dipakai oleh Tuhan untuk mengurus persoalan itu. Namun Nehemia juga bisa menganggap bahwa itu tanggung jawabnya.
Ia pun tanggung jawab sendiri dalam kerajaan Raja Artasasta, dan orang Yahudi pun tanggung jawab sendiri di sana. Namun di ayat 4, di situ dinyatakan bahwa Nehemia menangis, ia berkabung dan berpuasa dan berdoa secara konsisten. Dia sungguh-sungguh serius. Dia melakukan itu semua demi nama Tuhan, demi pekerjaan yang dia lihat bahwa apa yang terjadi pada umat Tuhan, dan hal ini yang berkaitan dengan keberadaan dia juga sebagai umat Tuhan, dan berkaitan juga dengan apa yang terjadi pada bangsanya. Maka Nehemia memiliki suatu sikap kepedulian. Dia merasa dia juga merupakan bagian dari orang-orang yang sedang susah atau prihatin tersebut. Dengan kata lain, Nehemia sebagai umat Tuhan mengerti bahwa ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, apapun kedudukannya pada saat itu. Nehemia bisa saja berdoa dan mengatakan dalam doanya, "Tuhan, bangkitkanlah orang yang Tuhan mau pakai untuk melayani di sana atau terlibat di dalam pekerjaan di Yerusalem." Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjumpai orang-orang yang seperti ini. Bisa jadi itu juga adalah diri kita sendiri. Pada saat kita melihat sekeliling kita, melihat yang terjadi di sekitar kita, sebagai anak Tuhan kita harus tahu bahwa masalah yang terjadi di dunia ini semua dalam kedaulatan Tuhan. Maka kita tahu bahwa ini juga merupakan urusan kita, bukan hanya urusan orang lain. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Dia juga adalah Allah yang selalu peduli dan terlibat di dalam kehidupan umatnya atau orang-orang yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, Allah juga menghendaki kita terlibat dan peduli terhadap sekitar kita. Namun bisa saja kita mengatakan pada Tuhan, "Tuhan, bangkitkanlah orang lain," atau kita berdoa semoga Tuhan menggerakkan orang lain. Kita tidak berpikir mengapa bukan kita yang Tuhan gerakkan, kenapa harus orang lain yang Tuhan gerakkan. Bukankah ini juga adalah tanggung jawab saya sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan? Nehemia melihat hal itu sehingga dalam doanya dia tidak berkata, "Tuhan, gerakkanlah orang lain, gerakkanlah mereka untuk berbuat sesuatu," tetapi ia mulai dengan dirinya sendiri. Dia mohon kiranya Tuhan berkenan memakai dia, memberikan kesempatan kepada dia untuk berbuat sesuatu. Saudara, bukankah ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari setiap kita umatnya? Kepedulian melihat keberadaan yang ada di sekitar kita merupakan juga bagian dari tanggung jawab kita. Kalau kita perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius pasal 25, pada waktu penghakiman, pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada orang-orang yang di hadapannya adalah, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Bukankah pertanyaan-pertanyaan ini menyatakan Allah ingin kita terlibat di dalam kehidupan dunia di sekitar kita? Saudara, sebagai orang percaya, kita ini ada di dalam atau terlibat di dalam berbagai peran. Baik peran kita sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab sendiri sebagai warga negara Indonesia dengan situasi dan kondisi yang ada di negara kita, atau peran kita di tengah keluarga sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, atau anggota keluarga yang lain. Kita juga mempunyai tanggung jawab di sana. Demikian juga dalam pekerjaan maupun studi, atau dimanapun kita berada, apapun peran kita, kita memiliki tanggung jawab di sana. Demikian juga dalam kehidupan bergereja, apapun peran kita, baik sebagai anggota jemaat atau aktivis atau majelis, siapapun kita pun mempunyai tanggung jawab di sana. Ada berbagai macam persoalan, ada berbagai macam keprihatinan. Kita tidak bisa mengatakan itu bukan tanggung jawab saya. Kita tidak juga diajarkan oleh firman Tuhan untuk berdoa, "Tuhan gerakkanlah orang lain," tapi Tuhan ingin supaya kita mulai dengan diri kita sendiri.
Tuhan memang tidak meminta kita melakukan apa yang di luar kemampuan kita, yang di luar jangkauan kita. Tuhan hanya menuntut apa yang bisa kita lakukan, apa yang telah dipercayakan kepada kita. Tuhan menghendaki kita menjadi umat-Nya yang peduli, yang melakukan tanggung jawab kita. Saudara, Nehemia bisa berupaya memakai berbagai cara, berbagai macam alasan untuk mengatakan, Tuhan, maaf, itu bukan urusanku. Nehemia bisa saja berkata, Tuhan, itu bukan bagian saya juru minum di tempat saya saat ini. Saya juru minum tempat saya bukan di Yerusalem, dan saya hanya mau melakukan apa yang sekarang bagi saya sudah nyaman, sudah enak, dan saya ingin meneruskan ini. Kita tidak mau membuka kemungkinan bahwa ada kemungkinan Allah mau memakai kita lebih daripada itu. Nehemia membuka kemungkinan itu. Dia membuka dirinya, dia menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia rela Tuhan mau pakai dirinya dengan cara apapun dan dimanapun. Sehingga di sini doanya dia katakan, kalau memang Tuhan mau pakai dia, Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk melakukan sesuatu, ia siap. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, kita adalah umat Tuhan yang peduli, atau kita adalah umat Tuhan yang acuh tak acuh? Kalaupun kita berdoa dan menyatakan kepedulian kita, tapi itu sebenarnya adalah kepedulian yang semu. Karena di dalam doa-doa kita hanya mengatakan, Tuhan, pakailah orang lain, gerakanlah orang lain, bangkitkanlah orang lain. Kita tidak membangkitkan diri di hadapan Tuhan untuk kemungkinan Tuhan berkenan atau menghendaki untuk memakai diri kita sendiri, terlibat dan peduli terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Mari saudara, dunia ini adalah milik Tuhan. Segala persoalan, pergumulan, problem yang ada di sekitar kita, Tuhan prihatin, Tuhan peduli. Dan kita dipanggil juga untuk menjadi umat Tuhan yang peduli akan sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita adalah umat ciptaan Tuhan, dan Tuhan peduli terhadap siapapun dan apa yang telah diciptakannya. Biarlah kita juga peduli terhadap sekeliling kita, baik itu orang-orang di sekitar kita dalam masyarakat, baik itu orang-orang di sekitar kita dalam keluarga, baik itu keprihatinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam gereja. Biarlah kita bisa menjadi garam dan terang dunia, dan kita sungguh-sungguh memberi diri untuk menjadi garam dan terang di dunia dimanapun kita berada. Jangan menutup diri. Biarlah seperti Nehemia kita berdoa dan kita memohon, kalau memang Tuhan mau pakai saya, pakailah saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini, dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami, dan ingatkan kami terus Bapa bahwa kami harus peduli dengan keadaan sekitar kami dan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.